Selamat pagi, perkenalkan nama saya Prabowo Arjuna Sihaan. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Teknik Sipil Universitas Lancong Kuning. Pada kesempatan ini, saya akan presentasikan hasil tugas yang telah diberikan oleh Ibu Widya Apriani STMT selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Di mana di video ini akan tersedia dua video, yaitu tugas pertama mengenai balok, yang kedua mengenai rangka sederhana, rangka baja. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke soal pertama yang telah diberikan. Itu seperti ini. Kita disuruh memodelkan balok dengan dimensi 450 mm dikali 350 mm, lebar bentang 8 meter, dengan beban mati merata yang ada di atasnya itu 15 kN per meter. Dengan kombinasi pembebanan yang diberikan ialah hanya satu, yaitu 1,4 SW ditambah 1,4 DL, di mana SW ini self weight dan DL ini dead load atau berat beban mati tambahan. Dengan material properti itu, yaitu betonnya seperti ini, baja tulangannya seperti ini yang telah diberikan. Baik, langkah selanjutnya kita modelkan ke SAP 2000. SAP 2000 yang saya gunakan ialah SAP 2000 versi 14. Langkah pertama, kita membuat new model. New model dapat dibuat dengan cara mengklik file, new model, atau Ctrl N, atau bisa juga dengan mengklik langsung lembar seperti ini di bawah bridge, klik new model. Langkah berikutnya kita mendefinisikan satuan yang saya gunakan sesuai dengan soal itu yang kita pakai dulu. Saya buat kilogram F meter C. Dengan template yang saya gunakan itu BIM. Nah, selanjutnya kita mengisi number of spans. Ini kita isi 1, span length-nya 8. Dikarenakan pada soal itu panjang bentangnya 8. Langsung saja saya klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ini panjang bentangnya 8. Langkah berikutnya kita mendefinisikan material. Caranya dengan klik define, material, add new material. Saya isikan namanya beton, ubah tipenya menjadi konkrit, weight per unit volumenya itu di soal 24 kN. Ini kita ubah dulu satuannya, kN meter, 24 kN. Baik. Untuk modulus elastisitasnya kita ubah ke Newton mm. Dahulu ini modulus elastisitasnya seperti ini, 4700 akar Fc aksen. Langsung kita buat sama dengan 4700 dikali Fc aksen yang digunakan tadi 30 kali 30 pangkat 0,5. Nah, untuk Poisson rasionya digunakan 0,2. Kita ganti 0,2. Thermalnya sama. Untuk Fc aksennya kita ganti jadi 30. Baik, di sini sudah. Langsung kita klik OK. Selanjutnya kita mendefinisikan untuk tulangan yang digunakan. Caranya dengan cara yang sama, yaitu dengan add new material. Kita buat sini namanya tulangan. Ini di sini rebar dengan spesifikasi modulus elastisitas weight per unit volume 78,5 kN. Kita isikan dulu sini, kita ubah satuannya kN meter, 78,5. Baik, dengan modulus elastisitasnya dalam satuan Newton mm, kita ubah lagi jadi 200.000 MPa. Oke, Poisson rasionya sama,
Untuk thermalnya juga sama, EVA-nya kita ubah sesuai yang soal 400 MPa, FU 620, FYE 455, FUE-nya 682. Pastikan ini unitnya Newton mm karena satuannya MPa. Oke, coba kita cek ini 78,5. Oke, langsung kita klik OK. Langkah selanjutnya kita mendefinisikan balok kita. Langkahnya yaitu define section properties, frame sections. Kita pilih add new property, pilih di sini concrete rectangular. Nah, kita buat di sini balok. Untuk materialnya kita gunakan itu beton. Ukuran baloknya yaitu 450 kali 350 mm. Berarti satuannya ini 0,45 dengan 0,35. 0,45 dengan 0,35. Ini kita ubah, ini pastikan ini tulangan. Ini kita ubah beam 0,06 untuk topnya, selimut betonnya. Oke, set modifiersnya kita ubah di sini 0,35. Oke. Langkah selanjutnya kita mengubah ini karena ini belum jadi balok ya. Kita klik, pilih assign frame section, kita pilih balok. Oke. Langsung namanya di sini balok. Langkah selanjutnya kita mendefinisikan load patternnya. Caranya dengan define load pattern. Nah, untuk yang akan kombinasi yang kita gunakan itu SW tambah DL. Kita ubah di sini itu SW-nya, self weight-nya itu ini SW. Ini load pattern. Untuk dead-nya ini saya hapus saja. Baru itu ada dead load atau DL. Itu beban mati tambahan kita ubah jadi super dead. Ini load pattern. Oke. Selanjutnya kita buat load kombinasi. Add new combo. Itu dari 1,4 SW tambah 1,4 DL. Kita klik OK. Langkah berikutnya kita memasukkan beban yang bekerja pada di atas balok tersebut. Itu beban merata, beban mati tambahan. Itu caranya dengan klik, baru itu kita assign frame load, kita pilih distribute, kita pilih di sini load patternnya DL. Karena satuannya tadi itu 15 kN ya, kita ubah sini jadi kN. Oke, ini kita ubah menjadi masukkan bebannya itu 15. Nah, di sini bebannya sudah masuk. Langkah selanjutnya kita merun. Caranya klik analyze, akan analisis. Untuk modalnya matikan dulu. Langsung kita. Nah, sebelum hasilnya keluar kita membuat namanya dulu. Ini tugas pertama, pemrograman komputer. Nah, di sini dia sudah ngeran. Untuk melihat momen tiga-tiganya, caranya dengan mengklik show forces pada bagian ini, gambar ini di atas, pilih frame cables,
pilih momen 33, pilih fill diagram, lalu klik OK. Nah, maka akan tampil momen, gambar bidang momen yang dibentuk. Untuk melihat momen maksimum, nilai momen maksimum, klik kanan pada batang ini. Nah, pilih show max. Nah, untuk momen 33-nya yang bekerja itu sebesar 210,33 kN/m. Ini sudah kelihatan angkanya. Setelah itu klik OK. Untuk memverifikasi hasil ini, untuk mendapat luas tulangan, caranya dengan pilih desain, concrete frame design, select design combos, ini sudah masuk. OK, baru klik design, concrete frame design, start design of structure. Nah, di sini sudah nampak hasilnya yang dikeluarkan oleh SAP 2000 untuk luas tulangan yang akan kita gunakan. Baik, demikian presentasi tugas pertama pemrograman komputer dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menunjukkan soal yang telah diberikan. Pada soal ini telah diketahui spesifikasi material baja yang akan kita gunakan apa, dari berat jenisnya, modulus elastisitasnya, angka Poisson yang kita gunakan, BJ yang kita gunakan yaitu FY nya berapa, FU nya yaitu FY nya 240 MPa, FU nya 370 MPa, dengan profil yang kita asumsikan sendiri. Dengan spesifikasi beban yang kita gunakan itu ada beban mati tambahan DL1 yaitu 1,5 ton, beban mati tambahan pada plafon atau DL2 yaitu 432 kg, dan kombinasi pembebanan hanya satu saja yaitu 1,4 SW ditambah 1,4 DL, dimana SW ini adalah self weight dan ini DL ini dead load yaitu beban mati tambahan tersebut. Dengan catatan yang diberikan, kita mengasumsikan sendiri data-data yang tidak diketahui. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung membuka aplikasi SAP 2000 saya versi 14 untuk modelkannya. Baik, saya memperbesar layarnya. Baik, untuk hal yang pertama kita lakukan ialah membuat halaman baru atau new model dengan cara mengklik kertas ini seperti kertas ini, gambar kertas new model paling atas nih, di bagian atas ini, atau dengan Ctrl N atau dari file new model. Nah, selangkah berikutnya yang harus kita lakukan ialah membuat satuan yang akan kita gunakan. Saya gunakan kilogram F meter C. Di sini saya menggunakan template-nya itu 2D traces. Nah, untuk soal itu kita isi number divisesnya itu hanya satu saja, dia satu saja. Untuk division length-nya itu ada 3 tambah 3 6 meter, itu 6. Height-nya itu tingginya kita di soal ada 3. Oke, pas. Saya langsung klik OK, maka akan terbentuk seperti ini. Namun rangka ini belum saya definisikan menjadi profil yang akan saya gunakan itu baja, rangka baja. Jadi ini saya hapus terlebih dahulu. Namun template-nya sudah ada, tinggal nanti kita menarik frame dari titik ke titik, join ke join. Nah, langkah berikutnya saya mendefinisikan material dengan cara klik define materials, add new material. Di sini select materialnya saya isi ke rangka baja dengan steel dengan weight per unit volume tadi di soal 7850 dengan satuannya pas
Untuk modulus elastisitasnya kita ubah dulu ini menjadi Newton milimeter. Ini kita isikan modulus elastisitas 200.000 MPa. Angka positionnya 0,3. Ini tetap untuk FV nya BJ yang kita gunakan itu BJ37, itu FV nya 240 MPa dengan FU 370. Baik, kita klik define. Kita klik FY nya, bagian FY kita isikan FY nya 240 MPa, 240, FU nya tadi 370. Dengan FYE saya gunakan itu 1,45 dikalikan dengan FY nya 240. Untuk FUE nya sama 1,45 dikalikan dengan nilainya diisi 370. Setelah ini saya klik OK. Langkah selanjutnya ialah mendefinisikan section properties atau frame section yang akan kita gunakan nanti dengan cara klik define section properties, frame section, add new property. Saya gunakan di sini channel. Di sini kita ganti dahulu namanya jadi channel. Material yang kita gunakan tadi yang sudah kita definisikan, rangka baja dengan T3 yang saya gunakan 0,2, T2 nya 0,05, dengan TF dan TW nya sama. Dan kita harus mengubah set modifiers nya menjadi di shear area into direction itu menjadi 0, yang 3 direction nya menjadi oke. Langkah selanjutnya kita langsung saja menggambarkan frame-nya dengan cara klik draw frame atau cable element. Ini kita pastikan sectionnya itu channel ya, karena tadi saya memilih channel. Klik dari join ke join. Oke, kita sudah menggambar dan kita memasukkan perletakan sendi dan roll. Di sini kita masukkan sendi. Cara klik join ini, assign, join, restrain, pilih sendi. Oke. Dan untuk satunya lagi kita gunakan roll. Hal yang sama kita lakukan, assign, join, restrain, kita pilih roll. Baik, di sini sudah masuk maksud saya perletakan yang digunakan. Nah, setelah itu kita mendefinisikan load patterns dengan cara define load patterns. Tadi kita menggunakan hanya dua saja, SW sama DL. Berarti ini kita buat SW, saya buat SW, add new load pattern. Ini saya hapus saja. Dan DL itu dead load, itu beban mati tambahan, tipenya kita ubah jadi super dead, itu 0, self weight nya multiplier nya 0. Ini kita buat add new load pattern, kita klik OK. Setelah itu kita buat kombinasinya, yaitu dari define load combinations, add new combo. Nah, di sini kita masukkan tadi di soal itu 1,4 SW dan ditambah 1,4 DL. 1,4 SW, scale faktornya kita bisa 1,4, klik add, baru DL, klik add lagi, oke, klik OK.
Nah, langkah selanjutnya kita masukkan beban yang bekerja pada rangka baja berikut. Kita klik pada titik ini, di soal ada 20 kg gaya. Jadi beban titik di sini, titik C, kita klik di sini, klik baru assign join load forces. Nah, kita masukkan di sini ialah DL, beban mati tambahan. DL-nya kita masukkan di nilai force global Z. Itu karena arah ke bawah, jadi saya buat minus. Kita buat minus sesuai dengan, karena dia ke arah bawah, minus Z. Di soal minus 20 ya, 20 ditambah 1500 berarti 1520. Saya masukkan minus 1520. Dan kita memperhatikan satuan yang kita gunakan, itu satuan yang kita gunakan masih sama, kilogram ya, berarti minus 1520 kg. Masukkan DL, kita langsung klik OK. Maka di sini akan masuk dia bebannya. Dan untuk beban mati tambahan untuk si plafon, kita masukkan ke titik ini, titik B. Nah, dia sebesar 432 kg. Hal yang sama kita lakukan, kita klik joinnya, assign join load forces, dan kita masukkan sini minus 432, kita klik OK langsung. Nah, di sini sudah masuk semua dari beban yang bekerja, kombinasinya 1,4 SW sama tambah 1,4 DL. Baik, selanjutnya kita membuat kita merilis setiap batang. Jadi caranya kita klik setiap batang ini atau langsung drag saja batang ini, semua batang. Nah, sebelumnya karena ini belum ada namanya, langsung kita namai saja sebelumnya, maaf, dengan cara kita Ctrl E. Pada situ nanti nanti akan ditampilkan frame cable tendons. Jadi kita klik di situ klik checklist section, oke, langsung oke. Nah, jadi sini akan tampil nama rangkanya, channel di sini. Oke, setelah itu kita merilis batang, kita klik semuanya batang ini. Setelah itu pilih assign frame, baru pilih release atau partial fixity. Nah, untuk di sini kita momen 22, momen 33 itu kita klik 0 dia jadinya. Oke, setelah itu kita klik OK. Langkah selanjutnya kita menganalisis. Tapi sebelumnya itu sebelum ngeran kita buat set analysis options dengan cara klik analyze, set analysis options, kita pilih exact plane, lalu kita klik OK. Setelah itu kita analyze, kita run. Caranya klik dari sama seperti yang tadi, klik analyze, untuk analyze baru run analysis, atau jika mau cepat F5 run analysis. Untuk si modalnya dimatikan, itu klik OK. Setelah itu kita run analysis, kita run. Baik, nah di sini saya belum save, di sini saya akan save nama tugas ini, tugas pemrograman komputer persiapan. Setelah kita save, dia sudah merun, dia sudah terkunci di sini. Nah, selanjutnya untuk kita mau melihat gaya dalam yang bekerja, gaya pada batang ini, kita
klik yang ini, show forces atau stresses. Kita klik, kita pilih frame cables, kita klik show files of diagram, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan gaya-gaya yang bekerja pada rangka baja sederhana ini. Ini pada gaya-gaya batang ini kita dapat melihat gaya maksimal yang bekerja pada rangka ini. Contohnya rangka ini dengan cara mengklik, klik kanan, ya. Nah, di sini kita bisa pilih show max. Nah, di sini sudah tampil dia aksialnya maksimalnya berapa. Kita pilih yang show max tadi. Oke, untuk rangka batang yang di sini kita dapat klik kanan. Nah, kita pilih show max juga, dan di sini dia gaya aksial maksimumnya kita dapat berapa, yaitu 2135,37 kg. Dan untuk yang di bawahnya kita klik, itu gaya aksialnya dapat 1485,31 kg. Sama juga halnya seperti ini batang yang selanjutnya. Setelah itu kita sudah dapat gaya-gaya yang bekerja pada rangka, dan ini hasilnya ini bisa dapat kita ekspor ke Excel. Nah, caranya dengan cara mengklik display, show tables, kita pilih analysis results-nya itu elemen output, kita klik OK. Nah, di sini bisa kita klik file, export current table to Excel. Nah, ini nanti akan diekspor ke Excel. Baik, nah ini hasilnya untuk diekspor ke Excel. Hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Prabowo Arjuna Siahaan, mohon undur diri.